Selamat pagi dan terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Doni Stinjak. Saya akan mempresentasikan tugas akhir metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke topik. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Teknologi sekarang semakin berkembang pesat. Secara tidak sadar, teknologi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan baik teknologi maupun ekonomi. Perkembangan teknologi dan internet pada zaman ini terjadi cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemajuan ekonomi dan juga menimbulkan problematika yang timbul di masyarakat, terkhususnya yaitu pada kepemilikan akan suatu benda. Sistem yang digunakan dalam transaksi penjualan alat emas masih tulis tangan dan dicatat secara manual pada owner toko cahaya dan dapat menyebabkan banyak permasalahan. Misalnya dalam pengolahan data ataupun keterlambatan dalam pendataan dan pencairan dana karyawan, sehingga proses transaksi sering terjadi kekeliruan dan proses cukup lama. Karena masih dapat mengandalkan kalkulator sebagai alat perhitungan dan penulisan jumlah transaksi pada penjualan emas, seperti kalau pengolahan data yang masih terkomputerisasi merupakan media yang tempat untuk mencapai hal-hal seperti di atas. Namun belum semua pengusaha menerapkan sistem komputerisasi dalam pengolahan data. Oke, masuk kita slide berikutnya. Pengolahan data penjualan emas yang ada pada toko cahaya. Maka dalam hal ini penulis mengusulkan judul penelitian ini adalah perancangan sistem informasi penjualan emas pada toko cahaya berbasis Visual Basic dan data MySQL. Dengan dapat membantu dan memecahkan permasalahan dalam hal penjualan emas sehingga data yang didapatkan lebih rapi. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu perumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana membuat suatu program untuk mengendalikan terjadinya duplikasi data. Bagaimana cara memberikan kemudahan data dalam pencarian data, stok emas, dan penjualan secara cepat sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih terdetail. Bagaimana membangun sistem penjualan emas sehingga mempermudah karyawan dalam melayani pembelian emas di toko cahaya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ruang lingkup masalah. Agar dalam pembuatan tugas akhir mata kuliah metodologi tidak mengambang dari tujuan yang sebenarnya, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun ruang lingkup perancangan sistem informasi penjualan emas pada toko cahaya yang akan dibahas hanya mencakup tentang pengolahan data stok barang emas yang dijual, transaksi penjualan, dan detail transaksi penjualan. Hipotesis, dengan menerapkan Visual Basic dan database MySQL akan mengolah data penjualan emas pada toko cahaya. Dengan adanya sistem informasi yang menggunakan Visual Basic dan database MySQL memberikan banyak kemudahan dalam mengolah transaksi penjualan emas secara lengkap dan detail. 1.5 Tujuan penelitian. Dapat memberikan kemudahan dalam masalah yang ada dari suatu sistem pengolahan data transaksi penjualan emas pada toko cahaya Tanah Abang. Dapat meminimalisir terjadinya duplikat
data dan dapat mempermudah pencairan data, barang stok, gelang, kalung, dan cincin, serta pembuatan laporan. Kita masuk ke bab 3, landasan teori. Kajian teori. Kajian teori merupakan landasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kajian teori disusun berdasarkan sumber buku, karya ilmiah, serta internet yang menyangkut dengan pembahasan teori. Adapun kajian teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu sekumpulan komponen atau jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling bekerja sama membentuk suatu jaringan kerja untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi manajemen. Manajemen informasi sistem adalah sebuah sistem perancangan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan, biaya produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Sistem pendukung keputusan. Tahapan dalam mengaplikasikan sistem pendukung keputusan adalah dengan mendefinisikan masalah terlebih dahulu, selanjutnya mengumpulkan berbagai data pendukung dan mengolahnya menjadi informasi yang penting, dan phase akhirnya mampu menyajikan solusi yang tepat serta dapat disajikan dalam bentuk data yang terukur. Sistem informasi eksekutif. Sendiri menekankan pada tampilan antarmuka atau interface yang mudah untuk digunakan oleh user. Selain itu, hasil laporan yang disajikan juga mempunyai informasi yang menarik dan teruji. Pengenalan database. Pada pengenalan database ini mempunyai basis data atau bisnis. Data adalah sekumpulan tabel-tabel yang berfungsi untuk menghubungkan data-data atau file-file di dalam suatu tempat penyimpanan secara terstruktur agar memudahkan dalam mengakses data yang digunakan. Pengertian database. Database adalah sekumpulan tabel-tabel yang berisi data dan merupakan kumpulan dari field atau kolom. Struktur file menyusun sebuah database adalah data, record, dan file. Normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik dengan pendekatan bottom up yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan hubungan. Dimulai dari menguji hubungan, yaitu functional differences antara atribut. Tujuan utama normalisasi adalah mengidentifikasikan kesesuaian hubungan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Alat bantu perancangan sistem. Yang pertama, aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi merupakan alat yang digunakan dalam perancangan yang mana berguna untuk menunjukkan urutan dari prosedur-prosedur yang ada pada sistem. Kedua, konteks diagram. Di dalam diagram, konteks merupakan alat bantu perancangan secara global yang memperlihatkan sistem secara umum dan bagian-bagian dari subsistem yang terlihat dalam sistem secara keseluruhan. Keterkaitan dan interaksi antara subsistem dan subsistem. Data flow diagram. Data flow diagram adalah gambaran sistem secara logika. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak,
struktur data atau organisasi file. Entity Relationship Diagram. Entity Relational Diagram adalah bagian yang menunjukkan hubungan antara entity yang ada dalam sistem. Kita masuk. Flowchart. Flowchart atau bagian alir adalah sebuah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma sebuah program, di mana diagram alir tersebut menyatakan secara jelas mengenai arah dan alur dari program tersebut. Dalam yang tersebut dapat dikatakan sebagai langkah atau tahapan dari algoritma. 3.2 Kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir dalam melakukan penyusun. Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir dalam melakukan penyusunan tugas akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan analisa dan penelitian yang penulis lakukan pada toko cahaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem yang dirancang mampu membuat proses pengolahan data transaksi penjualan tersimpan secara terstruktur. Dengan demikian memudahkan pihak kepala toko untuk bertransaksi serta dapat meminimalkan terjadinya kesalahan data karyawan dan stok emas. Kedua, sistem informasi penjualan emas dapat membantu mengolah data dan pencarian data, baik dari segi waktu maupun data